Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya pengen ngenalin sebuah sistem untuk monitoring breakdown via web ya. Jadi ini web database yang bisa memonitoring data breakdown kalian. Jadi dengan database ini harusnya sih ini udah bisa mengcapture semuanya ya, baik availability, kemudian ada MTBS. Saya pakainya MTBS dulu. Di sini masih kosong karena datanya memang saya kosongin. Kemudian ada mean time to repair, kemudian ada plan versus unplanned, semuanya kosong. Kemudian ada top 10 breakdown by type. Ini harusnya nanti isinya plan, unplanned sama accident. Kemudian by komponennya apa aja nanti bisa kelihatan juga di sini. Kemudian di sini ada performance report. Di sini masih 100% semua karena datanya masih kosong ya. Kita mungkin tahap awal ini kita coba cek akurasinya dulu. Kalau misalnya kita masuk tanggal 1 ke tanggal 2 atau sekitar 24 jam ya, maka kalender hoursnya harusnya bisa nunjukin 24 jam ya. Sama-sama kita lihat di sini ada 24 jam. Tapi karena work hoursnya 0, kemudian downtime hoursnya di sini 0, eventnya juga 0, jadi plan, unplanned, accident semuanya itu 0. Kemudian physical availability-nya kebaca 100% karena untuk sekarang formulasinya hanya ngebaca ke downtime hours ya. Dia belum ngebaca ke parameter lain yang bisa mendeteksi bahwa ini operasional belum dimulai atau unit belum onsite atau mungkin ada parameter lainnya yang bisa mencegah terjadinya perhitungan physical availability. Baik, kita mulai. Tentu saja kita memerlukan data input daily breakdown. Di sini saya sediakan seperti ini. Kemudian di sini ada tombol add, tombol tambah ya, bisa diklik di sini. Data ini semuanya dimulai dari data aset register ya. Jadi sebelum register aset, maka harus register dulu grupnya di perusahaan kalian itu apa aja, menggunakan istilah grup apa aja, kemudian model ya, model seperti umumnya ya. Ini di sini saya menggunakan unit Caterpillar, modelnya ada GC semua ya, untuk serinya seri GC semua ya, 16 GC, 980 GC, 8 GC, 9 GC dan seterusnya. Kemudian ada manufaktur, saya isi di sini ada Caterpillar, Epiroc, Liebherr, ada Sany juga. Site registernya di sini saya random aja. Kemudian company, ada beberapa company saya uji cobakan masuk di sini. Kemudian ada downtime, mungkin ini company ada coba satu, ini mungkin teman-teman ada yang coba masukin karena ini saya rilis juga biar diakses semua teman-teman ya. Baik, kita mulai dari breakdownnya karena ini data sudah terisi semua. Klik tambah, kemudian silakan pilih type. Jadi aset ID ini pada saat diklik akan kosong karena harus pilih type dulu. Ketika type dipilih, saya di sini ambil contoh 6020. Kemudian di sini ada listnya semua 6020 yang sudah terregister. Anggaplah SH01 mengalami kerusakan, saya masukin kerusakannya di field atau lapangan. Kemudian SMU-nya mungkin ini saya masukin 262 misalnya. Saya masukin tanggal 1 aja dulu ya buat uji coba. Kemudian saya masukin jam 8.00. Date up saya isi aja dulu tanggal 2 juga. Kemudian saya masukin anggaplah jam 9. Dan dulu durasinya tidak menghitung 10.00. Oke, kita lewatin dulu durasi, anggaplah di sini 2 jam. Kemudian faultnya apa, saya masukin di sini PM service ya, sesuai dengan SMI-nya. Nanti saya coba cek juga ini durationnya kenapa dia nggak menghitung secara otomatis ya. Di sini faultnya PM service 250 jam, kemudian repairnya itu perform PM service 250 jam. Kemudian bisa dilihat di sini B1 ya. Saya menggunakan istilah di sini B1 sampai B9. B1 untuk plan downtime-nya. Kemudian komponennya saya sediakan PM service itu sendiri ada di C17. Kemudian statusnya saya masukin breakdown ya. Anggap aja ini belum ready dulu ya. Dan saya save. Ketika dia statusnya breakdown, maka
date up dan time up itu akan otomatis ke tanggal sekarang ya. Di sini tanggal 19 Februari, maka dia akan otomatis ke tanggal 19 Februari jam 6 pagi. Dia akan ngebaca sampai dengan tanggal sekarang ya. Jadi di sini kebaca sekitar 430 jam durasi ya. Kemudian ada ini seperti yang tadi kita isi. Kemudian dari data sini, nah database ini hanya membutuhkan satu row jika breakdownnya itu seperti contoh ini 1 bulan. Jadi cukup satu baris aja inputnya ya, nggak perlu tanggal 1 diisi, tanggal 2 diisi, tanggal 3 diisi, nggak perlu ya. Cukup satu baris ini diisi, dan kemudian satu baris ini akan berguna untuk ke semua downtime. Kita bisa cek di semua tanggal downtime ya. Kita cek di daily availability ya. Kita bisa lihat di sini 0% availability-nya, di tanggal 18 dia 0%. Kita coba ke tanggal 1 ya, karena tadi di inputnya jam 8 pagi, maka harusnya dia bukan 0% ya, kebaca downtime-nya ya. Kita coba tanggal 1 ya, di sini ada 8,33% ya untuk SH01 ini, karena dia baru dimulai jam 8 pagi, kemudian udah ditarik servis dan kebacanya sampai sekarang belum ready karena saya memang belum ready kan. Maka dia kebaca di sini 8,33% karena cuma 2 jam available. Kita bisa lihat di aset performance report ya. Kita isi tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 untuk periode 24 jam ya. Ini tanggal 1 jam 6 pagi sampai tanggal 2 jam 6 pagi. Di sini kalkulasinya seperti itu ya, karena shiftnya di perusahaan tambang kebanyakannya dia mereka 6 ke 6 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini downtime-nya ada 22 jam. Jadi 22 jam dari 24 jam itu availability-nya 8,33%. Kemudian di sini plan event-nya 100% karena dia satu event ini aja keisinya ya di tanggal 1, dan di sini bisa kita lihat MTTR-nya 22 jam untuk tanggal ini, dan MTBS-nya kosong. Sekarang kita coba masukin meter reading-nya di tanggal 1 itu. Kita coba masukin, karena tadi dianggapnya dia belum ready, berarti dia harusnya kerja dari jam 6 pagi ya. Kita pilih model dulu 6020, kemudian unitnya sama, meter start tadi 262 dilakukan servis, berarti di sini 260 kita masukin, meter end 262. Anggap dia seharian nggak ready ya, anggap dia seharian nggak ready. Sini work hours sudah kebaca 2 jam, kemudian remarknya di sini kita masukin aja loading, enter, save ya. Di sini datanya sudah masuk, kita balik ke asset performance. Nah, di sini MTBS-nya udah kebaca ya. Nah, coba kita balik ke tanggal 2. Oke, kita balik ke tanggal 2, enter. Ya, masih 8,33%. Kebacanya masih 8,33%. Kemudian ada 2 jam MTBS. Coba tadi saya lihat ada minus physical availability-nya kalau kita masukin ke tanggal 18. Oke, downtime-nya 812, sementara calendar hours-nya itu cuma 408. Berarti di sini ada kebaca 2 baris ya. Nanti saya coba fixkan ya. Karena harusnya downtime-nya ini nggak nyampe, ini karena kali 2 ya. Kita balik lagi ke tanggal ini. Kalau di sini sih ya, dia masih aman. Di sini masih aman, dia kebaca 22 jam dari 24 jam. Oke. Kemudian di daily availability, di physical availability kita coba cek sampai tanggal 18 jam 6 pagi. Ya, di sini ada, ini bener ya, ini ya 0,49% karena ini nggak ngelink ke meter reading tadi ya. Nanti coba saya fixkan, tapi sementara ini udah bisa ke detect datanya. Sekarang tinggal kita masukkan rilisnya ya. Rilisnya ini kita anggap aja di sini kita rubah jadi ready. Dan rilisnya itu mungkin kita bisa masukin, ini benar, ini tanggal 2 bulan 2, tadi downtime-nya tanggal 1 ya, mulai breakdown. Saya masukin jam 10 pagi, kemudian saya submit. Oke. Ya, di sini dari jam 8 pagi sampai besoknya jam 10 itu sekitar 26 jam. Baik, kita ke performance report lagi. Nah, ini downtime 52, ini benar ya, downtime 52 ini benar, kalender hours yang 408 jam ini juga udah benar. Kemudian di sini
87,25%. Di sini warnanya merahnya agak ada merah sedikit karena dia jika dia availability-nya 100%, maka dia akan 0 untuk transparansi warna merahnya. Ini dia akan kebaca sekitar 13% ya transparansinya warna merahnya. Kalau misalnya dia 0% availability, maka dia kebaca merahnya sebagai 100%, dia akan merah pekat di sini dan hurufnya berubah menjadi putih. Kemudian ini performance-nya kita lihat by komponen, di sini kebaca karena cuman satu PM service yang baru diinput. Kemudian di sini breakdown type-nya juga kebaca, plan unplanned-nya juga masih 100%. Kita coba input satu lagi unit, kita coba sekali ini truck. Kita masuk ke 740 GC, kita pilih aja ADT01, lokasi udah pasti di lapangan juga. Kita masukin aja workshop ya, karena unit ini mobile. Kemudian di sini SMU-nya saya masukin misalnya 355, jadi unit ini sudah service breakdown di tanggal, kita masukin di tanggal 2, kemudian di jam 10 pagi sampai tanggal 2 juga. Di sini jam 17.00. Jadi dia jam 10 sampai jam 17 durasi, nggak kehitung dia. Saya masukin aja dulu di sini 10 sampai 17 sudah ada 7 jam. Kemudian voltnya di sini mungkin kita bisa masukin beberapa case di sana. Oke, tire, pos 3 misalnya leak, ada kebocoran. Kemudian di sini change tire pos 3. Ini breakdown type kita pilih di sini unplanned, kemudian komponennya kita pilih tire, dan statusnya sini saya ready-kan ya, save. Oke, di sini sudah masuk ADT01 ready, durasinya 7 jam ya. Kemudian kita masukin meter readingnya di tanggal 1 juga. Kita coba masukin tanggal 1 meter readingnya untuk ADT01 ya. ADT itu 740 GC, ADT01 tadi 355, kita masukin aja di sini misalnya 352, karena tadi sampai jam 17 berarti 7 jam ada rusak, sementara sehari sekitar bisa tembus 12 jam, dikurangi 7 berarti dia bisa beroperasi sekitar 5 jam. Kita masukin aja di sini 358, 357 lah ya, 5 jam. Oke, kemudian di sini howling, saya enter, kita cek dulu di asset performance reportnya. ADT itu ada di OHT grupnya, saya masukinnya di OHT di sini ya. Ada eventnya, total event, ini total event bagian sini. Kemudian plan sama accident itu persentase ya, percentage dia. Jadi kita lihat di sini 0% plan event, 100% unplanned, kemudian 0% accident, tapi availability-nya di sini 98,38%. MTBS-nya ada 5 jam karena tadi inputnya baru 5 jam aja. Jadi 5 bagi 1 maka ketemunya 5 di sini. Terus MTTR-nya ada 7 jam karena kebetulan sekali perbaikannya itu ada 7 jam. Sama halnya tadi dengan excavator SH01, MTTR-nya ada 26 jam karena satu event, dan tadi durasinya PM-nya ada 26 jam. Kemudian kita lihat by komponen, pasti ada kelihatan ya, di sini ada tire 1, kemudian PM service 1, secara durasi PM service 26, kemudian tire 7 jam karena di sini lama. Jadi manajemen enak kalau misalnya mau nge-review nih kenapa PM service bisa lama. Padahal harusnya service itu sudah terschedule, terplanningkan dengan baik, segala kebutuhannya sudah terlengkapi di situ. Tapi misalnya ada case yang seperti ini, bisa evaluasi ada apa dengan sistem planningnya. Kemudian di sini tire 7 jam juga hanya satu posisi yang bocor, posisi nomor 3. Kemudian kenapa bisa sampai 7 jam? Kalau misalnya toolsnya sudah lengkap, tire handler ada untuk melakukan penggantian, kemudian labornya cukup, harusnya bisa dieksekusi kurang dari 7 jam. Tapi mungkin ada beberapa case yang menyebabkan unit ini harus 7 jam, mungkin evakuasi unitnya yang bukan evakuasi, akses menuju ke unitnya yang mungkin susah dijangkau oleh peralatan, atau ya banyak hal, banyak case di lapangannya. Kemudian breakdown type di sini kita bisa lihat juga, unplanned ada 1, kemudian plan downtime ada 1. By durasi di sini 26 jam plan downtime, kemudian 7 jam yang unplanned-nya. Bisa lihat juga ya di sini.
Ini juga summary dari tanggal 1 sampai tanggal 19 ya. Kemudian presentasinya di sini Hex itu kelihatan, kita bisa lihat by group 100% plan di sini. Kemudian OHT 100% unplan. Di sini kita bisa lihat ya dua-duanya. Kemudian di sini by model 60-20 sama 740 karena baru 2 baris data tadi ya. Kemudian mean time to repair, kita lihat juga di sini mean time to repair di sini target saya setting 12 ya, karena biasanya itu beda perusahaan, beda kebijakan untuk menentukan target MTDR-nya mereka ya. Di sini saya set 12 atau sekitar 1 shift ya. Kemudian mean time between stoppage saya setting di 50 jam. Kebanyakannya mereka memasangnya di 50, tapi ada beberapa juga yang masang 80 atau mungkin bahkan ada yang berani sampai 100 ya. Tapi di sini saya coba di 50. Kemudian kita bisa lihat karena dia baru satu data input, jadi di sini kecil sekali ya, jauh sekali dari target ya. Dari tabel di samping juga kita bisa lihat. Kemudian physical availability ini sebenarnya kalau di sini saya bisa bilang di sini physical availability ini summary-nya ya di sini ya, karena kita bisa tracking dari tanggal 1 sampai tanggal yang kita tentukan. Kemudian ada daily availability. Ini memang benar-benar daily ya. Jadi ketika kita klik tanggal 2, kita bisa lihat si ekskavator Corvée ini dia sudah 83,33%. Di sini tadi kita lihat tanggal 1 dia hanya 8,33%. Di sini kebalikannya ya, karena dia breakdown jam 8 atau sekitar jam 8 pagi, jadi hanya 2 jam available. Sementara di sini dia ready jam 10 atau sekitar dari jam 6 ke jam 10 itu ada 4 jam, berarti 20 jam dia available. Kemudian tanggal 3 dia balik ke 100% semua ya, sampai tanggal 19 balik ke 100% semua. Jadi database ini tidak membutuhkan data input yang banyak untuk kalkulasi eventnya, karena beberapa teman-teman saya lihat raw datanya mereka punya, bahkan jika unitnya breakdown 1 bulan, karena mereka inputnya by shift, jadi satu tanggal itu sampai 2 baris ya. Dan mereka ngakali untuk perhitungan eventnya itu memasukkan kolom event mungkin di ujung-ujung kolom tabel data breakdownnya. Jadi ketika kita lihat ada 60 baris, di situ akan mereka tulis di bagian ujung kolom eventnya ada 1. Ya plus minus ya, data kayak gini untuk menampilkan trennya saya butuh trik-trik khusus supaya bisa kelihatan tren hari ke hari, bulan ke bulan. Nah kalau data dari teman-teman yang sudah setting kayak tadi itu lebih mudah mereka mengeluarkan trennya, karena data sudah disupport hari ke harinya, sudah ada tujuan. Kalau data seperti ini saya membutuhkan trik khusus untuk mengeluarkan trennya, karena dia hanya 1 baris data, kemudian harus saya pecah menjadi kalau misalnya tren 1 bulan saya harus pecah menjadi 30 baris data, atau kalau 1 minggu saya harus pecah menjadi 7 baris data. Math reading. Kemudian di sini juga bisa kita lihat tadi inputannya ada di tanggal 1 semua ya. Kalau misalnya mau mengexcelkan, ini ada saya sediakan tombol di sini sudah ada dari tanggal 1 sampai tanggal 19, maka nanti di sini akan kelihatan semua. Ini seperti yang kita lihat ya, tanggal 5 ada SH01 sudah terinput datanya di sini, tinggal klik tombol Excel maka data akan terdownload di sini, dan hasil downloadnya kurang lebih sama ya dengan tombol yang ada dengan tabel yang ada di display tadi ya sebelumnya ya. Kolomnya aja yang harus dirapikan sedikit, udah kelihatan semua. Oke, saya nggak usah simpen. Oke, close dulu ini, kita balik ke halaman ini. Sama dengan breakdownnya kita juga bisa Excel kan. Kalau misalnya ini 1 ke tanggal 19 maka semuanya muncul di sini. Ini untuk menginformasi ke teman-teman ya, bahwa data ini menggunakan enkripsi 64 ya, supaya mencegah terjadinya error ketika teman-teman memasukkan input karakter tertentu, misalnya can start, itu ada petik atas yang beberapa program itu akan menolaknya ya. Di sini dia akan menerima karena data akan dikonversi seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam database. Dan ini seperti yang kejadian di sini, ini bisa saya perbaiki ya, bisa kita perbaiki untuk ditampilkan teks aslinya seperti apa ya. Kemudian tinggal excelkan juga sama, kemudian sama aset performance report juga. Oke, dia loading ini ya. Bentar.
Karena kadang karena ini jam 1 malam ya, beberapa kondisi kadang server itu suka agak-agak down di malam karena mereka melakukan maintenance di malam hari ya. Karena jam 1 ini servernya di Jakarta, atau jam 12 biasanya mereka ada maintenance reguler ya, backup data dan lain-lain. Oke, ini sudah muncul halamannya, tinggal klik di sini juga Excel, langsung ke download, dan formatnya kurang lebih sama persis dengan yang ada di display ya. Ya, ini dia enable editing. Sini ada plan event, unplan. Kemudian physical availability di sini hasilnya masih belum persen ya, tinggal dikalikan 100 maka nanti hasilnya persen. Kemudian MTDR, MTBS di sini angkanya fix ya, karena Excelnya menggunakan nggak menggunakan koma ya, berapa ekspornya nggak menggunakan dia angkanya angka bukan desimal ya, angka integer ya. Kalau misalnya nanti teman-teman minta dirubahkan ini agar jadi desimal, bisa kita mainkan juga. Ini seperti kayak physical availability ini. Lagian juga tadi memang hasilnya kebetulan juga nggak ada komanya, makanya di sini angkanya fix ya. Kita bisa lihat ada total hex, dia sudah hitung totalnya di sini. Kemudian data hexnya ada di bawahnya ya, sama seperti ini, total auxiliary. Di sini ada total OHT, semuanya lengkap ya. Kita close dan save. Kemudian apa lagi ya yang bisa saya tampilkan? Mungkin sementara ini itu dulu ya. Jikalau misalnya teman-teman ada yang menanyakan mengenai bagaimana database ini bisa di setup di tempatnya, atau mengenai hosting dan domainnya nanti seperti apa, itu jangan khawatir ya teman-teman ya, karena saya paham banget yang menjadi kekhawatiran teman-teman itu adalah teman-teman ketakutan dengan tingginya budget untuk hosting dan domainnya. Padahal kita bisa lihat di beberapa provider hosting domain itu berlangganan itu nggak semahal yang kita pikirkan selama ini ya. Bahkan dulu saya juga sebelum masuk ke dunia web begini juga saya sempat berpikir bahwa memang itu mahal sekali ya. Ternyata bahkan saya bisa dapat domain.com di sini untuk hostingnya itu cuma 150.000 per bulan ya, kurang lebih ya. Kalau nggak salah netnya itu di 140 sekian lah itu hostingnya. Kemudian domainnya itu tahunan dia bayarnya, tahunan. Saya dapat domain.com ini juga 150.000 per tahun, jadi modal awal itu sekitar 300.000 untuk hosting dan domainnya ya. Hosting dan domainnya sekitar 300.000, tapi kemudian bulanan berikutnya itu hanya 150.000 per bulan. Itu udah dapat 200 GB penyimpanan, kemudian ekstensi.com, kemudian bisa menempelkan sampai 300 web ya di domain tersebut ya. Jadi bisa nempelkan kalau misalnya mau setup website lain lagi dengan hosting yang baru. Saya kalau ini kan saya pakai Marmanggala, kemudian saya masukkan ekstensi saya masukkan folder baru di belakangnya breakdown, kemudian di sini indeks halamannya. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Buat teman-teman mungkin ada yang berminat dengan database ini atau mungkin mau tahu lebih jauh tentang database ini, bisa kunjungi portfolio saya, ada di marmanggala.com /Muhammad Nafan. Di situ ada saya masukkan di produk ya. Saya masukkan di produk. Di sini saya kasih estimasi harganya kurang lebih yang tertera di sini ya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kontak saya, nanti bisa langsung klik link ini atau link yang di depan ini, chat me ini, nanti teman-teman bisa langsung komunikasi ke saya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf kalau ada perkataan atau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.